Oke, terima kasih rekan David. Baik pendengar Kardoba, seperti yang sudah kita informasikan ya dari kemarin-kemarin. Hari ini kita akan melakukan live talk show langsung dari Dusun Kreatif. Dusun Kreatif ini di mana ya? Nanti kita akan tanya-tanya apa aja yang ada di sini dan bagaimana keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sub untuk menaikkan pariwisata khususnya di Sumatera Utara atau Kota Medan kita tercinta ini ya. Kalau mau bertanya-tanya juga boleh, langsung aja cek sosmednya kita di Facebook boleh atau juga di Instagramnya. Silakan kalau mau bertanya tentang Dusun Kreatif atau mau bertanya tentang pariwisata juga yang ada di Sumatera Utara, silakan. Yang jelas di talkshow kita sore hari ini live langsung dari Dusun Kreatif sudah hadir bersama saya narasumber yang kemarin juga sudah menemani saya. Tentunya ada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sub, diwakili oleh Bapak Dr. Andes Muklis MSI. Selamat sore Pak Muklis. Selamat sore pemirsa Radio Kardoba. Kita ketemu lagi ya Pak. Kita ketemu lagi. Ketemu dalam suasana yang berbeda. Insya Allah. Tetap Suasana semangat. yang asik banget nih kayaknya. Asik, ini alamnya luar biasa pada hari bersahabat betul hari ini. David, sekedar informasi kita live dari kayak di tempat taman-taman gitu sih. Iya dong, tempat wisata namanya juga Dusun Kreatif ya. Oh, bisa jadi. Oke, enak pokoknya live talk show kita ya. Selain itu juga saya sudah didampingi oleh pengelola dari Dusun Kreatif. Ada Bapak Andi. Selamat sore Pak Andi. Halo, selamat sore pemirsa Kardoba di sini. Kayaknya kabar Bapak saya nggak perlu tanya lagi, pasti tetap oke, tetap segar dengan suasana seperti ini. Gak perlu kepanasan untuk Kalau gitu kita panaskan. sudah Ngapain bersih. gitu? Tenang Pak, tenang. Jangan panas-panasan. Tapi hari ini kita mau ngebahas tentang Dusun Kreatif itu sendiri Pak. Saya sedikit penasaran nih ke Pak Andi dulu ya Pak Muklis ya. Silakan. Pak Andi, Ya. Dusun Kreatif ini sebenarnya sudah ada sejak kapan sih? Saya tadi sempat ngobrol, katanya udah lama banget nih. Penasaran untuk kepo. Kepo juga boleh. Kepo ya. Foto banget saya Pak. Oke, Dusun Kreatif Indonesia itu berdiri sejak tahun 2013 awal. Tepatnya di bulan Mei. Oh, di bulan Mei. Cukup lama ya Pak? Lumayan lama. Terus juga Tapi sebenarnya apa yang paling ingin ditonjolkan dari Dusun Kreatif ini sendiri? kesederhanaan. Ya, kesederhanaan yang ingin kita tonjolkan karena saya sangat percaya bahwa bangsa kita itu memiliki sebuah budaya, kemudian kebiasaan yang sangat sederhana dan ini menjadi modal buat kita. Karena tampilan Bapak juga agak sedikit ada pakai topi ala-ala Bali gitu. Apa menghadirkan nuansa Bali juga di sini? Mungkin ya, tapi saya begini, saya bangga punya budaya apapun itu dan mungkin kebetulan hari ini saya penampilannya seperti ini dan kalau ibu datang besok bisa saja saya penampilannya seperti suku Asmat, bisa saja. Beruntunglah ibu hari ini saya terlihat seperti ini kan. Kelihatan cakep Pak. Iya, Tapi kontekannya masih ada ya? ada, Aduh. cuma masalahnya nggak muat Pak. Nggak ada Saya yang kecilan. Aduh, Pak Muklis nih. Pak Muklis kita suruh nih pakai pakaian ala adat. Ayo. Pak Muklis, Iya. kalau ngomongin tentang pariwisata, ini kan keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Sub ke Dusun Kreatif ini sampai sejauh ini seperti apa nih Pak? Ini salah satu untuk menaikkan tingkat pariwisata juga ya Pak? Begini, ini suara saya terdengar ya? Dengar Pak? Suara saya itu agak lebih kencang ya. Gini, Dinas Pariwisata kan mempunyai tupoksi kan melakukan pembinaan ya. Artinya salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata itu adalah melakukan pembinaan. Salah satu pembinaan kita lakukan adalah kita bagaimana melakukan kerjasama atau koordinasi dengan pengelola objek wisata ataupun yang lainnya. Bentuk kerjasamanya kan tidak harus A ke A, B ke B, tidak. Tapi bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh, tahun 2015 ya Pak Andi ya, saya pernah bawa rombongan dari SMA Pertukaran Pelajar se-Indonesia asal Lampung kemari. Pak Andi sarankan kita camping di sini. Itu ada 3 hari ya Pak Andi ya, kalau salah 3 hari. Kita camping, semuanya di-arrange Pak Andi dengan baiknya, sehingga pada saat perpisahannya di sini semuanya pada nangis. Kenapa? Mereka sudah merasa satu, merasa bersaudara. Sudah sekian hari bersama kita. Kita itu ada 14 hari mereka di Sumatera Utara kita bawa. Tapi
Tapi 3 hari penuh terakhir sebelum kembali ke daerah masing-masing, di sini kita apakan. Setelah kita bawa ke Bukit Lawang, kita bawa ke Gunung Sinabung, kita bawa ke Taman Simalem, dan kita ketamakan ke Danau Toba segala macam. Tapi akhirnya kita bawa kemari. Kenapa? Kita melihat dari perjalanan ini bagaimana di akhirnya nanti mereka bisa menyatu, mereka bisa saling menghargai, mereka saling membantu, dan mereka tetap tinggal di Sumatera Utara. Jadi sampai sekarang, tadi saya tanya Pak Andi, Pak, sampai sekarang tuh masih ada tuh yang punya kontak-kontak itu sama kita, dan masih ada kesan yang positif bagi mereka. Artinya ini kita lakukan ini kenapa? Kita ingin kita mempromosikannya itu kan tidak harus kita bawa sekali, tapi mereka sudah mempromosikannya mana-mana. Itu salah satu. Yang kedua, kegiatan kita hari ini kan juga mengangkat kembali bagaimana Dusun Kreatif ini bisa lebih kreatif lagi, orang lebih kenal lagi. Mungkin masa pandemi ini orang bingung mau pergi kemana, mau buat acara apa, ya kan begitu. Dusun Kreatif kan sudah ada alternatif di sini, tinggal datang saja, berapa packs, berapa. Pak Andi juga buat harga tidak mahal-mahal. Kali ini maaf dia saya tidak promosi nih, tapi tidak apa-apa ya. Dan di sini ini kan yang menariknya di sini ini kan kita ditarik ke masa lalu sebenarnya. Kita di sini bermain dengan alam ya Pak ya? Oh, iya. Back to nature. Back to nature, dan kuliner pun yang disajikan Pak Andi ini Bentar. Ya, itu kenapa? nanti ya. Suaranya putus-putus. Oke. Coba sedikit Pak, silakan Pak. Makanan pun yang di apa Pak Andi ini kan makanan yang memang makanan tradisi ya, tradisional. Kita coba kenalkan, orang pada lupa sebenarnya bentuk itu apa sebenarnya. Iya kan? Misalnya apa lagi misalnya? Kemplon itu apa? Kemplon apa Pak? Kelepon itu apa misalnya kan? Nah, apa bahannya? Dan di sini kan diajari itu anak-anak atau orang-orang yang sudah tidak paham itu. Dan kita makan makanan tradisi ini kan tradisional itu sudah banyak yang tidak tahu. Nah, jadi kita kembali ditarik ke masa lalu kita. Macam saya punya masa lalu begini-begini. Pada saat saya ditarik kembali, terbayang saya. Oh, saya dulu dilakukan ini waktu kecil. Saya bukan main yang patung lele misalnya saya waktu kecil. Main di sini kan diajar lagi. Main pecah piring lagi anak-anak waktu masih kecil ya. Ini banyak di sini. Ini banyak permainan di sini yang saya kenali. Saya kan pernah bawa keluarga juga. Keluarga besar saya ada 8 bersaudara sama anak istri semua anak-anak semua kayak bawa kembali. Kita bermain di sini di hari Lebaran ketiga kalau saya kapan tuh Pak Andi saya telepon, oke siap Pak, walaupun dia sebenarnya belum buka pada saat itu, tapi ya sudahlah pikirnya ini suatu istimewaan bagi saya. Beliau betul-betul profesional, artinya ada tamu. Tentunya kan kalau ditolak kan jadi bukan semata-mata uang ya Pak, dia bukan. Tapi kalau tamu sudah kebetulan mau datang, kondisi memang masih ya dibilang apa adanya di begini, kita bisa siap ini, oke nggak ada masalah. Asal deal sama-sama deal kan tidak ada masalah. Oke. Jadi benar-benar di sini mengangkat temanya yang alami gitu ya Pak. Yang alami, membumi, dekat dengan alam. Yang dekat dengan alam, pokoknya kita berdekatan dengan alam. Jadi kalau dari sini kayaknya nggak mau pulang ya Pak? Iya betah sih. Betah kan? Nah kalau nggak mau pulang itu masalah saya ya. Oh, iya. Keren lah. Oke, baik pendengar rekan David. Halo. Iya, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita di talkshow kita sore hari ini. Silakan kalau mau bertanya ke sosmed, nanti rekan David akan menyampaikan ke saya kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Muklis atau ke Pak Andi ya. Nanti kita kembali lagi di talkshow kita langsung dari live Dusun Kreatif. Nanti kita coba kupas lebih dalam lagi tentang Dusun Kreatif ini bersama Pak Andi. Jadi jangan kemana-mana, dan terus di talkshow kita sore hari ini. Bersama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemprov Provinsi Sumatera Utara diwakili oleh Pak Muklis tadi ya. Kita mau coba kupas tuntas tentang Dusun Kreatif. Pasti Anda penasaran nih mendengarkan Dusun Kreatif ini sebenarnya di mana lokasinya? Ada apa aja di sini? Tadi sudah sempat kita singgung itu tentang di sini semuanya kembali ke alam. Kita bermain dengan alam, berdekatan dengan alam. Makanan juga yang disajikan di sini ala-ala tradisional gitu ya. Oke deh, ke Pak Andi. Pak Andi, Eka Saputra. Ya, Oke. Nah, Pak Andi mungkin bisa dijelaskan ke pendengar kita untuk sore hari ini. Ini lokasinya sendiri di mana sebenarnya Dusun Kreatif ini? Kami tadi masuk ke dalam loh Pak. Oke, memang kita di pedalaman ya, Ibu Desi. Walaupun di pedalaman kita nggak jauh sebenarnya dari kota Medan. Kalau kita tarik garis lurus ke arah selatan, bayangkan kalau kita berada di Lapangan Merdeka, kita hanya 10 km dari Lapangan Merdeka, tepatnya di daerah Marendal. Jadi patokan utamanya itu Simpang Kongsi Marendal. Oh oke, Ya. dari Simpang Kongsi berarti. Betul. Oke. Terus?
apa ya yang ada di dusun kreatif. Tadi sudah diterangkan ke kita pemirsa Kardoba semuanya bahwa kembali ke alam, bermain dengan alam, makanannya juga alam tradisional. Memang itulah dusun kreatif lebih menonjolkan hal-hal yang sangat sederhana kita miliki itu menjadi sebuah modal keunikan dari tempat yang kami kelola, Ibu Desi. Tapi sebenarnya ide untuk membangun dusun kreatif ini ceritanya gimana ya Pak? Ide ya, tidak jauh-jauh dari persoalan departemen yang Bapak pimpin juga ini, Dinas Pariwisata. Jadi ini bekal buat kita semua bahwa di tahun 92 itu saya sudah menjadi seorang pemandu wisata. Dimana kita tahu ya, pemandu wisata itu tugasnya sebagai wakil, sebagai delegasi ataupun sebagai corong terdepan orang yang akan menerangkan tentang apa saja yang bangsa ini miliki. Nah, ternyata terlalu banyak atau banyak sekali respon yang baik yang saya dapatkan dari turis asing. Misalnya nih, mereka sangat cemburu dengan apa yang kita miliki. Bayangkan kalau di Eropa sana mereka mengerti atau paham hanya jenis pisang seperti pisang Ambon, tapi ternyata di sini banyak sekali jenis pisang, ya. Atau makanan-makanan yang kita hidangkan, yang salah satunya itu sangat membumi dan yang paling enak itu ternyata rendang. Nah, berangkat dari sana saya punya ide kenapa tidak saya lebur semua pengetahuan saya yang saya anggap menarik buat wisatawan mancanegara. Kenapa tidak saya kumpulkan di satu lokasi yang ternyata hari ini anak-anak Indonesia sendiri atau orang-orang muda Indonesia sendiri yang tidak paham bahwa mereka punya kue yang begitu beragam, punya makanan yang sangat enak-enak tapi tidak diekspos, punya pakaian yang cantik-cantik tapi malah disimpan di dalam lemari, punya permainan tradisional yang mereka anggap aneh. Sementara kita belum tahu apa dibalik makna dari semua kegiatan itu. Jadi berangkat dari sana, kita terinspirasi untuk membuat satu tempat di mana orang bisa menikmati suasana desa yang sebenarnya. Tentunya kita juga harus punya feel seperti orang kampung, betul? Ya, benar. Sehingga nama tempat ini menjadi dusun kreatif. Tapi ada alasan juga, Ibu. Apa itu Pak? Tahun 2012 akhir kita masuk ke tempat ini, nama kampung-kampung yang ada di sini yaitu dusun 1, dusun 2, dusun 3. Jadi saya tidak koordinasi ya langsung dengan pejabat yang ada di sini. Ya saya punya inisiatif saja. Hore, saya beri nama dusun kreatif dan. Oke, keren nih ya. Tapi sebenarnya di sini ada permainan apa aja Pak yang ada di? Saya tadi sempat ngobrol juga sama Pak Muklis, ada pohon juga, ada mainan-mainan tradisional. Saya malah agak shock ini tadi Pak Muklis ngomong ada patok lele, waktu kecil main gobak sodor. Pak Muklis pernah kecil? Iya, Jadi wujud gede tuh. Nah itu dia, makanya saya heran juga ternyata Pak Muklis yang sudah seperti ini pun ternyata pernah kecil dan memainkan permainan tradisional Indonesia yang buat saya hari ini main permainan tradisional itu dianggap aneh. Oke, saya paham. Kan zamannya teknologi. Teknologi justru itu. Jadi saya membuat sebuah riset kecil di sini memperhatikan anak-anak yang datang kemari. Apakah betul mereka permainan-permainan yang berbasis teknologi itu sangat diperlukan? Ternyata 2 hari mereka di sini atau 3 hari mereka di sini kita suguhkan bagaimana cara memainkan, kemudian kenapa permainan itu namanya ini, atau apa filosofi di balik itu, mereka sangat tertarik. Contoh ya, Ibu yang paling kecil sekali pernah dengar permainan gobak sodor? Pernah. Ya, gobak sodor itu kan menurut kita mungkin namanya itu dari Betawi sana ya, tapi ternyata itu bahasa Inggris, go back to door. Ada sebuah filosofi di mana seseorang memasuki kotak 1, kotak 2, kotak 3 dan ke garis belakang, kemudian dia harus kembali ke kotak awal. Nah, itu adalah filosofi dari manusia yang dilahirkan hidup melewati rintangan, banyak kesulitan dalam kehidupannya untuk memasuki level-level yang lebih tinggi. Tapi ingat, kalau Anda sudah sukses, Anda harus kembali ke asal, tempat di mana Anda memulai. Nah, kalau hal itu tidak diceritakan, maka anak-anak yang bermain itu, mereka hanya memainkannya, tidak mengerti dan tidak memahami arti yang sebenarnya. Padahal, permainan tradisional Indonesia itu
lebih menarik jika mereka paham makna yang ada di belakangnya. Storytellingnya ya Pak ya. Betul Yes. sekali. Dan di Saya sini kira itu gobak sodor itu biasa dibilang orang juga galasin Pak. galasin, Galasin. bisa, gala panjang, Iya, bisa. gala panjang. Tadi saya sempat ada main ini kayaknya yang ada apa sih? Tromba panjang. Tromba. Tromba, iya. Ibu Desi main. Main saya Pak, Pernah tapi kecil juga. kejengkel Pak. Juga, nggak apa-apa. Habis main jatuh semua, kalah terus nih kita. Malah habis main jatuh cinta saya. Tapi nih Pak Muklis, Ya. sejauh ini keterlibatan dinas kebudayaan pariwisata ke dusun kreatif ini sampai mana nih Pak? Oke, terima kasih Bu Desi, Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara. Secara langsung memang keterlibatannya tidak langsung ya, karena kan memang begini, kita bisa terlibat secara langsung dalam pembinaan. Pertama, kalau memang aset itu aset pemerintah. Yang kedua, aset swasta tapi diserahkan pemerintah, kan gitu kan. Contoh, ada beberapa daerah yang memang asetnya pemerintah, kita bisa masuk, kita bisa melakukan penataan, misalnya jalan setapak, toilet, atau apa yang dibutuhkan, gazebo, apa kita bisa. Dan itu pada masa pandemi ini itu kita lakukan. Nah, kita lakukan agar nanti pas pandemi ini lewat, objek-objek wisata itu sudah layak dan sudah semakin bagus, sudah semakin cantik untuk dikunjungi oleh pengunjung ataupun wisatawan. Dusun kreatif ini keterlibatan kita, ya tadi kita bantu mempromosikannya. Kita secara tidak langsung diminta pun tidak diminta, kita pasti promosikan. Saya selalu berkoordinasi dengan kawan-kawan guide, kalau Pak Endro ataupun yang lainnya, atau travel juga Bu Melina juga saya sering komunikasi dulu aktif sebelum dia masuk kemarin kan, beliau sering bawa event kemarin sebenarnya Bu Melina, kami panggil panggilannya itu Ibu Bunda itu banyak juga berkegiatan. Jadi secara langsung sih tidak, tapi secara tidak langsung kita bantu untuk macam mana supaya dusun kreatif ini tetap kreatif. Ya kalau tidak ada kunjungnya nanti macam mana kreatifnya mereka. Jadi semakin banyak tantangan, semakin banyak pengunjung, itu keluar itu kreativitas itu keluar. Apalagi setelah ini, karena kalau datang kedua masih begitu juga orang nggak datang lagi. Iya, benar. Biasanya begitu. Ya. Yang kreativitas itu harus setiap kita datang ada perbedaan yang kita saksikan. Ini akan ada inovasi baru apa lagi Pak dari dusun kreatif dalam waktu dekat ini? Inovasi dalam bentuk komponen kegiatan atau bagaimana kami menjual? Boleh dijawab dua. Dua-dua ya. Oke. Ini pertanyaannya satu, jawabannya dua. Jawabannya dua. Baik. Jadi Bapak membantu saya. ya saya orang yang sangat sosial ini. Baik, dalam produk, apalagi menghadapi situasi pandemi seperti ini, di mana protokol kesehatan sangat ketat harus dilakukan. Iya, Maka- apalagi pas pandemi ini Pak. Benar. Jadi Bisa. kriteria tamu yang biasanya hari ini adalah kumpulan dari sekolah, perusahaan, dan lain-lain yang sifatnya grup. Kita membuat sebuah program namanya Family Program. Di Family Program itu bisa satu keluarga dengan harga yang sama, tapi durasinya dipotong. Dan mereka tidak perlu dengan jumlah lebih dari 20 yang seperti kami tawarkan. Nah, jadi mereka bisa datang secara individual gitu. Kemudian di komponen-komponen kegiatan ada basic dasar atau dasar-dasar dari kegiatan di dusun kreatifnya, seperti kelas memasak, keterampilan, kemudian activity olahraga seperti bersepeda, kemudian ada lagu, ada tarian anak-anak dan tarian orang dewasa. Nah, kalau itu kita explore, jenis-jenisnya itu semuanya berbeda. Jadi contohnya begini Bu. Tadi kata Pak Buklik itu ngomong ya Pak ya. Di sini diajarin masak juga kalau mau masak apa. Oh iya benar, Oh. benar. Pak Andi jago masak berarti. Saya jago masak. Ya, jadi ya saya harus tahu itu salah satu seni bagaimana saya harus paham dengan kegiatan itu, mencintainya itu. Iya. Jadi contoh nih permainan tradisional Indonesia, kalau mereka datang pertama mungkin mereka hanya bisa bermain 2 permainan karena akan dikombinasikan oleh permainan yang lain atau kegiatan yang lain. Di kegiatan kedua kita harus cermat mana ini kegiatan yang belum mereka mainkan, karena bukan hanya gobak sodor, bukan hanya jangkungan, bukan hanya bermain congklak, kita juga punya meriam bambu dan banyak sekali itu bisa kita eksplor. Indonesia kaya loh, tinggal kita mau tidak ini mengeksplor itu semua. Nah, makanan juga seperti itu, ada kue, ada masakan yang bisa kita secara langsung kita ambil dari kebun-kebun yang ada di sekitar sini. Itu Langsung sih. panen di sini ya Pak.
Betul. Nah, itu enaknya di sini pendengar Kardopa kalau mau belajar masak, bahan-bahannya langsung tinggal panen. Oh iya dong, dari kami. Tapi harus tahu ya kapan panennya itu. Oh gitu. Iya juga sih. Karena waktu panen yang tepat di sini, waktu yang punya tidak di sini. Saya tahu arahnya kemana ini. Oke, nggak Pak Muklis nih. Pak Muklis, ini kan kalau emang kita lihat di masa pandemi ini apalagi ya Pak ya, untuk mengangkat tema-tema alam ini sangat makin dicari sepertinya ya Pak ya. Nah mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mungkin akan lebih menggalakkan lagi dengan nuansa seperti ini atau bagaimana sih Pak untuk meningkatkan tingkat pariwisata kita? Dengan pandemi ini kan memang ada larangan berkumpul sebanyak sekian orang, rame-rame, kapasitas itu maksimal 50%, kan begitu ya. Kemudian harus menjaga jarak, physical distancing, kan segala macam. Ada lagi 3M ya. Yang dicari itu sekarang kayaknya outdoor. Jadi mau tidak mau itu pilihan masyarakat itu ya ke alam, outdoor, permintaan itu ke alam. Nah, Dusun Kreatif ini menawarkan yang nggak jauh dari Medan loh, karena 10 km dari Medan kata Padi. Saya pun bingung kapan dikurung-kurung dari sana sampai kok bisa 10 km gitu. Saya nggak ngerti nih. Nah, ya mungkin pakai satelit ya. Dari sana pakai garis lurus kali. Ada tali ya Bapak. Jadi maksud saya begini, memang kan dengan masa pandemi ini sebaiknya kita kan lebih banyak di alam terbuka, dengan apa ini kan lebih baik, lebih menarik. Dan di sini juga kan kondisinya kan memang di desa ya, suasana desa, kita bisa dengar kuku ayam, suara burung, kemudian ada kambing lagi di sana, ternak kambing kan gitu kan, ini banyak atau memang mau menangkap ikan di kolam lumpur silahkan ada di sebelah sana, itu Pak siapkan. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya orang kota itu nggak usah jauh-jauh, misalnya di sini bisa beraktivitas loh, tapi orang kota ya, jangan orang desa diajak kemari, bingung dia. Nah, tapi kalau orang kota yang datang kemari ini senang nggak akan mau pulang gitu. Anak saya aja tempo hari, diajak pulang juga nggak mau. Nah, artinya apa? Bukan berarti saya bilang anak cara kota enggak, tapi memang begitulah aktivitas mereka di sana yang tidak mereka tahu ternyata di sini. Jadi apa yang mereka rasakan selama ini kan hanya teknologi asik, dari bangun tidur sampai mau tidur hanya dengan handphone saja. Ya, tapi begitu dia kenal ada yang lebih menarik di alam sana, dia tertarik untuk datang kemari. Jadi ini Dusun Kreatif ini memang itu makanya kita kali kedua ini di Dusun Kreatif ini kita ambil tempat biar juga masyarakat lebih paham bahwa ternyata nggak jauh dari Medan, dari Simpangkong, Simarendal, belok ke kiri, dan kalau kita teruskan ke sana jalan tembus ke Patumbak dari jalan masjid, itu silakan pilih alternatifnya. Lebih gampang dari mana? Mau Patumbak datang dari jalan masjid, Darussalam dari mana, dari Simpangkong sih. Jadi sebenarnya pandemi ini salah satu pilihan yang baik itu sebenarnya di outdoor. Silakan mau di Dusun Kreatif silakan, mau di tempat lain silakan, tapi berwisatalah di outdoor. Makanya kalau kita lihat sekarang ini kan banyak objek-objek wisata itu dikunjungi oleh wisatawan yang road trip ya, kita katakan road trip ya, pulang hari ya Pak ya, road trip ya Pak ya, yang pulang hari kadang-kadang cuma ke sana datang pagi sampai siang pulang, tidak kemana balik ke rumah. Kenapa? Untuk mengusir tujuan balik. Karena memang masa pandemi ini mengajarkan kita bagaimana kita harus tetap physical distancing, ya kan? Tidak serta-merta walaupun di outdoor itu tidak jaga tetap harus taat protokol kesehatan. Dan Pak Andi pun di sini kan siapkan itu, ada cuci tangan, cuci muka. Begitu kita masuk saya lihat tadi ada tempat cuci tangan. Ada cuci kain juga ada di belakang. Cuci kaki bisa. Ada. Siap nangkap ikan bisa cuci kain di belakang nanti. Cuci ambal Pak. Dosmer. Jadi itu dia. Oke. Baik mendengarkan Bapak, nanti kita lanjut lagi live talk kita sore hari ini live langsung dari Dusun Kreatif bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Bocor deh. Kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Ya, kita lanjut lagi di talk show kita langsung live dari Dusun Kreatif, masih bersama Pak Muklis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara ya. Kemudian ada Pak Andi juga dari Dusun Kreatif. Ini kita akan coba tanya dulu ke Pak Andi. Ada yang bertanya via Facebook kita sore hari ini. Pak Andi jangan kemana-mana dong. Iya itu. Oke, Pak Andi, ini ada yang bertanya nih, kalau Dusun Kreatif ini bisa dipakai untuk acara keagamaan gitu nggak sih? Misalnya kayak untuk anak-anak muda, anak-anak kayak kita remaja masjid mungkin, atau keagamaan yang lainnya gitu ya. Nah, selama masa pandemi ini berapa maksimal orang yang boleh kapasitasnya dan berapa biaya untuk bisa
ikutan masuk ke Dusun Kreatif ini, kegiatan-kegiatannya? Baik, langsung Ini Pak Frankie. Pak Frankie, langsung teknis ini Bu ya. Perlu saya informasikan bahwa Dusun Kreatif Indonesia sebelum pandemi COVID-19 kita bisa menampung jumlah peserta itu sampai 350 orang dengan berbagai variasi kegiatan ya. Dan untuk acara-acara yang tidak reguler seperti yang kami adakan, jadi ada acara misalnya acara ulang tahunan, untuk acara gathering atau acara keagamaan kita tetap terima, tapi ada patron-patron yang harus dipatuhi. Jadi apalagi sama pandemi ini ya Pak ya, agak ketat ini protokol agak ketat kesehatan. kalau itu semua orang harus mengikuti ya, Ah. tapi ada aturan baku yang dimiliki oleh Dusun Kreatif. Tidak semua belum orang bisa diterima di tempat kami. Oh. Jadi ada aturan-aturan. Kenapa? Stigma tentang tempat outbound pendidikan, kemudian kesederhanaan itu harus dikedepankan. Jadi kalau datang ke Dusun Kreatif tapi tidak punya acara yang nuansanya kreatif, maka kami menolak. Jadi kalau kemarin hanya duduk-duduk satu harian atau hanya bernyanyi-nyanyi, mohon maaf, misalnya Anda dengan keyboard hanya nyanyi, itu kami tidak terima. Oh, oke. Jadi salah tempat. Jadi memang kalau ke Dusun Kreatif, Anda harus siap menjadi orang yang kreatif. Dalam kegiatan itu Anda harus bertenaga, punya spirit. Kalau tidak, ada tempat yang lebih cocok mungkin dalam bahasanya ya. Seperti itu. Untuk acara keagamaan tidak sedikit yang datang kemari, tapi tetap ada nuansa kreativitas, aktiviti, kemudian yang paling utama adalah interaksi sosial di antara peserta yang akan kami bangun. Ya, jadi itu standar kegiatan di Dusun Kreatif. Intinya bisa. Dan untuk biaya, biaya mungkin saya bisa menjawab Ini yang sesuai ini. juga dengan pertanyaan Ardi tadi. Untuk biaya ini per kelompok bisa dikenakan berapa? Baik, terima kasih. Ada varian harga sebenarnya ya teman-teman di seluruh Indonesia lah, karena tamu kita ini bukan hanya datang dari Medan, dari Mars juga ada. Oh maaf. Bawa angkot Bu. Ya, jadi harga terendah kami itu untuk program Tadika Ananda itu untuk anak-anak usia 4 tahun preschool sampai usia SMP itu harganya di Rp115.000. Kemudian yang meningkat sedikit anak-anak SMA atau SEMEA dan sekolah-sekolah kejuruan itu di harga Rp125.000 per orang. Dan kalau untuk tingkat mahasiswa korporat perusahaan di angka Rp165.000 per orang untuk minimum pembayaran 20 orang. Dan di dalam kegiatan itu Anda sudah mendapatkan awal meals ya, sudah mendapatkan welcome drink pagi, kemudian makan siang, ada kopi sore, aktivitas dalam bentuk soft skill. Kalau Anda punya program sendiri bisa dilakukan, kalau tidak punya kita kombinasikan dengan dusun, atau sama sekali tidak punya ide, maka kami yang akan membantu Anda untuk idenya. Oke. Karena kami orang kreatif. Oke, karena orang-orang yang ada di Dusun Kreatif ini benar-benar kreatif. Jadi kalau misalnya kita mau buat, sebenarnya kita ini masih bingung nih Pak. Oh, bingung? Ada kumpulan ibu-ibu pengajian misalnya ya, maksudnya bingung mau ke outdoor, cuman dia belum punya ini mau ngapain. Paling kalau ibu-ibu tahu dong Pak, nyanyi-nyanyi doang. Oh iya. Tadi kan Pak Adi Baik. bilang nyanyi-nyanyi aja nggak bisa. Oke, iya. Ini fenomena, saya mesti jawab ini. Oke. Pertama, kenapa kita berwisata? Karena banyak orang stres di luar sana. Nah, itu dia. Bukan tidak punya uang. Stres itu karena tidak punya ide dan merasa bahwa kebiasaan mereka dalam berwisata itu ya hanya seperti itu. Ya. Tapi gini, sekali lagi, kami adalah tim yang bisa memecahkan masalah Anda. Kami jagoan untuk membuat Anda bahagia dan gembira. Ya, jadi kalau Anda mungkin begini, kami tugasnya memang membahagiakan dan menggembirakan Anda. Kalau Anda kan tugasnya memang berbeda. Ada yang pengacara, ada hakim, ada bisnismen yang tidak itu pekerjaannya. Jadi untuk urusan bahagia dan gembira di acara-acara seperti ini, serahkan ke kami. Jangan Anda yang memikirkan bagaimana Anda caranya berbahagia. Serahkan ke kami, maka Oke. solusi akan kita dapatkan. Karena
karena Pak Andi Eka Saputra. Pak Andi Eka Saputra ini bisa mengatasi masalah tanpa masalah loh. Ini tagline apa ini? Aduh, Itu mirip itu. mirip ya. Agak mirip ya Pak Muklis ya. Nah Pak Muklis nih, kita ke Pak Makasih. Muklis dulu. Nih untuk meningkatkan wisatawan Ya. untuk datang, kan kemarin kita udah sempat ngobrol juga ya Pak Andi, mengharapkan wisatawan luar saat ini susah banget, berat ya. Jadi kayaknya kita mengharapkan wisatawan yang untuk negara-negara kita aja deh, ya, rute jauh-jauh lah, keluar kota atau keluar negeri udah nggak bisa nih. Nah ini gimana nih Pak Muklis? Ya memang begitu. Kalau mengharap wisata asing itu kan berat ya. Ya, Sampai berat. sekarang berat. Itu kemarin udah kita bahas. Yang kedua, mengharapkan orang dari luar Sumatera Utara juga masih berat. Kenapa? Kos untuk datang kemari kan juga tinggi. Kos katakanlah dari Jakarta kemari kan lumayan juga, masih tiket pesawat apa segala macam. Kemudian ada lagi pembatasan yang tidak bisa dia ikuti semuanya. Tapi yang paling bisa kita harapkan sementara ini yang ada dari kita aja, dari Sumatera Utara ini untuk melakukan perjalanan di Sumatera Utara. Ini kan ini potensi yang sangat besar sebenarnya. Setiap hari sebenarnya kalau kita lihat hari-hari libur ya, atau libur-libur long weekend ataupun libur-libur Sabtu Minggu, itu kan banyak itu kendaraan-kendaraan pariwisata itu sudah bergerak ya. Ke Brastagi, ke Prapat itu sering kita selisih jalan bertemu, artinya sudah ada pergerakan, malah ada odong-odong juga. Odong-odong di Kota Medan itu datang untuk tempat wisata, saya bingung kadang-kadang. Jadi Tempat tadi nggak ada Pak? ada. Jadi saya pun bingung ini. Kemarin ada yang cari bus, ada nggak bus pariwisata yang seatnya 60? Saya bingung saya. Setahu saya nggak ada ternyata. Odong-odong. Bukan, bus pariwisata yang 3 tempat duduk seatnya, 3 kiri, 3 kanan. Saya pun bingung dari mana dapat, saya nggak tahu. Ini kan kreativitas untuk biar nanti harga jadi lebih murah ya. Karena permintaan orang berkreativitas kan gitu ya kan. Nah, tapi saya nggak tahu kalau Pak Andi di sini ada yang datang, karena nggak tahu saya. Ada juga ya. Nah, jadi yang bisa kita ambil itu sekarang bagaimana Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara berusaha semaksimal mungkin kita untuk naikkan melalui IG kita, Facebook kita, informasi-informasi tempat wisata yang ada di Sumatera Utara ini, biar mereka bisa berkeliling di Sumatera Utara, ya kan? Nah, dengan biaya yang tidak terlalu mahal, dengan tidak terbebani oleh tes antigen, rapid antigen. Yes, kan soalnya memang harus kayak gitu ya Pak ya? Iya, jadi kos sebenarnya kalau kita berharap dari Jawa kemari juga datang seperti biasa agak berat. Masih susah. Agak berat. Tapi kalau Jawa mereka enak karena perjalanan daratnya gampang. Jakarta ke Jawa Barat gampang, ke Jawa Tengah gampang, ke Surabaya. Ini pergerakan manusia di Pulau Jawa ini agak tinggi karena bisa jalan darat, bisa kereta api. Kita kan tidak, sulit. Mau ke Jakarta 3 hari 3 malam di bis. Kelamaan di jalan lupa kita udah sampai mana, apa di Jakarta, apapun bingung kita. Jadi upaya kita untuk menaikkan jumlah wisata itu, kita pertama kalau kita berharap wisatawan yang ada di Sumatera Utara ini melakukan perjalanan road trip ataupun yang lainnya. Karena permintaan hotel di objek-objek wisata kita, di destinasi wisata kita seperti Brastagi, Parapat, Samosir dan sebagainya, di Alat Toba dan segala macam itu kan tinggi dia sebenarnya. Tingkat hunian sudah mulai tinggi, sudah mulai meningkat. Nah, permintaan untuk kamar hotel artinya apa? Sudah ada pergerakan daripada orang di dalam provinsi ini. Kan begitu, tanda-tandanya kan begitu. Kalau sudah ada peningkatan permintaan kamar, itu artinya kan sudah ada pergerakan orang di Sumatera Utara ini. Itu kita harapkan. Makanya kita coba naikkan ke IG kita naikkan ke Instagram ke Facebook kita naikkan ke YouTube segala macam, kita informasikan. Kita untuk mempromosikan tadi ya Pak. Nah, siap ini kan ada beberapa tempat lagi yang mau kita datangi. Iya kan? Okay. Ada beberapa tempat lagi. Kita mungkin sampai ke ada 8 tempat lagi yang akan kita kenalkan ke masyarakat, tempat-tempat yang memang layak mereka kunjungi kalau datang ke Sumatera Utara. Tidak hanya di Medan, kita akan bergerak terus ke kabupaten lain atau ke kota lain. Jadi hari ini kita ke tempat yang kedua ya, lokasi yang kedua. Pak Andi karena memang dia suka yang nomor 2. Iya, 2. Saya suka 2. Saya suka 2. Iya. Kadang-kadang 3. Yang 2 lebih enak gitu. Iya. Kadang-kadang Lebih 3. puas. Nah, lebih kenyang. Lebih kenyang 2 lebih kenyang. Porsinya lebih kenyang. Bapak yang pandang-pandang saya Pak. Oke, itu saya rasa Bu Desi. Oke. Tapi sebenarnya sekarang ini untuk Dinas Kebudayaan Pariwisata lebih fokus kemana nih Pak? Kemarin sempat mengangkat kaldera, itu gimana Pak? Kaldera itu kan sudah ada yang nangani khusus ya. Oke. Kaldera itu kan sudah ditangani oleh Badan Pengelola Otorita Danau Toba, gitu, ODT. Itu ya kita tinggal sinkronkan saja program mereka dengan program kita. Tapi secara khusus penanganinya itu sudah ada. Sudah ada. Kita coba menangani yang di luar itu pelan-pelan. Oke.
Bukan berarti kita tidak ikut serta di sana, tidak. Kita ikut serta bersama-sama kita. Cuman karena sudah ada yang khusus menanganinya, ditunjuk oleh Pak Presiden dan Pak Menteri, ya biarkan mereka bekerja di sana dengan baik. Kan kita lihat sendiri hasil kerjanya sudah mulai nampak. Yes. Cuman pengunjungnya nampak pandemi ini masih terjadi kurang kan, masih kurang lah artinya, karena pandemi yang 2020 datang ke kita ini jadi masalah lain. Jadi kita ingin kabupaten lain. Saya katakan tadi di awal, kita kan menatakan objek-objek wisata. Itu kan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap daerah, terhadap objek wisata, bagaimana mereka nanti itu bisa menerima kunjungan wisata itu dengan fasilitas yang sudah ada. Jangan masalah Pak Presiden, Pak Menteri kita selalu mengatakan toilet kita bagaimana. Nah, kita kan tidak ingin lagi masalah toilet jadi masalah di Sumatera Utara. Nah, itu kita tata toiletnya, kita kasih bantuan. Masalah jalan juga. Jalan. Gimana kita mau meningkatkan pariwisata kalau menuju ke tempat wisata jalannya tidak mendukung? Persis. Kalau masalah jalan kan PUPR kan memang atas perintah Presiden juga kan sudah cukup proaktif ya di Sumatera Utara. Saya rasa sekitar kawasan Danau Toba itu jalan nggak ada yang bagus lagi lah. Kalau objek wisata sudah luar biasa itu. Artinya sampai jalan yang jalan provinsi, jalan nasional, jalan tol juga sudah berkembang. Akhir tahun ini sudah sampai ke Siantar. Nah, ini kan suatu potensi bagaimana orang mempersingkat jarak, mempersingkat waktu untuk sampai ke objek wisata. Oke. Pak Andi, ada pertanyaan masuk juga. Ini terkait masalah protokol kesehatan di masa pandemi ini. Bagaimana Dusun Kreatif untuk memberikan keyakinan nih kepada masyarakat? Kalau kemarin Pak Muklis bilang kalau tempat yang ininya bagus, banyak pengunjungnya. Protokol kesehatan yang bagus. Tempat yang ininya bagus. Nah, ini dan itunya bagus. Pengunjungnya. Ya saya sangat setuju lah. Siapa sih yang tidak ingin sehat? Tapi ke Dusun Kreatif juga karena di sini suasananya gembira, maka kami mengharapkan imunitas yang datang itu menjadi bertambah kuat. Kalau jawaban bagaimana menerapkan protokol kesehatan, saya kira apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Muklis itu sudah sangat jelas, karena kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mematuhi pemerintahnya kan Ibu. Dan saya tidak mau mengambil pikiran yang buruk tentang apa yang dinasihatkan oleh pemerintah. Maka datang kemanapun Anda di lokasi wisata yang masih dalam pengawasan pihak Provinsi Sumatera Utara, dinas terkait pasti menerapkan protokol kesehatan, dan kami juga menerapkan itu. Jadi standar sekali. Oke, apa aja yang sudah dilakukan Dusun Kreatif untuk masalah protokol kesehatan? Yang pertama tentunya pengunjung yang datang itu ya tidak boleh sakit datang. Jadi yang sehat lah yang datang. Ya kan? Yang kedua, lihat saya sih tambah sakit. Angin gitu. Ya standar, artinya juga ada gam. Itu kan ada gam, kemudian cuci tangan juga kita sediakan. Kemudian kemarin juga teman-teman dari BNPB membagikan masker, tapi ternyata pengunjung yang kemarin juga tidak mau memakai masker yang kita sediakan. Mereka sudah punya sendiri, apalagi yang bekas saya punya, mereka tidak mau. Pasti nggak mau dong. Betul. Kemudian menjaga jarak ya tetap lah, karena 350 kita juga ada penerapan jumlah peserta yang boleh datang. Itu loh. Ada kendala nggak Pak selama masa pandemi ini untuk meningkatkan pengunjung di Dusun Kreatif ini? Saya percaya jika Anda kreatif, punya inovasi, dan kata orang dunia pariwisata hancur lebur katanya, tapi saya tidak percaya itu, karena alhamdulillah sampai hari ini dengan apa yang kita lakukan, saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman jangan putus asa, karena Sumatera Utara ini punya penduduk yang sangat banyak dan itu potensial sekali. Mungkin Anda hari ini sudah kurang mempromosikan tempat wisata yang Anda miliki, tapi Dusun Kreatif boleh dicek dimanapun, baik itu di Facebook atau di Instagram, kami masih tetap eksis. Artinya jika klien melihat Anda tidak eksis, mereka merasa bahwa kita itu sudah mati. Nah, jadi ngapain didatangin orang yang sudah mati? Nah, gitu. Jadi tetap eksis ya di media sosial. Di media sosial, Instagramnya. Boleh Pak di-share Instagramnya apa? Ya Dusun Kreatif lah Ibu. Kalau di Facebook juga Dusun Kreatif. Pak, ini ada yang bertanya Pak, kalau mau masuk ke Dusun Kreatif ini harus booking dulu atau langsung datang ke gimana?
Oh ya harus booking dulu. Jadi di Dusun Kreatif itu kita mau mengajarkan sebuah tempat itu. Saya begini loh, Bu. Berwisata itu perlu schedule, perlu perencanaan yang baik supaya kegiatan Anda itu berkualitas. Jadi kalau Anda sudah merencanakan sesuatu, datang ke Dusun Kreatif, maka reservasi ke nomor telepon kami ya. Boleh, silakan. Jangan ke nomor telepon Bu Desi, nanti diwawancarai. Saya nyari Pak Andi tetap nanti kalau ke saya. Oh gitu ya? Ya sudah, kita share komisi saja nanti. Iya boleh. Nih boleh. Uang dengar ada nih, uang dengar ada nih. Pak Muklis dulu Pak. Boleh Pak, Andi dikasih tahu pendengar Kandopa kita kalau mau booking dulu kemana nih? Oke, langsung saja ke nomor telepon atau WhatsApp ya, ke 0812 6040171. Oke, sekali lagi. 0812 6040171 atau bisa juga ke fanpage-nya Dusun Kreatif atau di Instagram-nya Dusun Kreatif. Langsung loh, saya yang menjawab. Pak Andi yang megang. Saya baca saja, saya nggak pegang. Oh iya. Aku dikerjain sumpah. Sekali lagi Pak, saya gantian kerjain Bapak. Informasi untuk Dusun Kreatif. Nomor yang bisa dihubungin. Saya kerjain Bapak. Coba sekali lagi. Oh belum jelas ya? Ya tidak apa-apa karena saya guru yang baik. Jadi saya akan terangkan lagi. Dan ini lebih cepat ini. Ya silakan Pak, mau cepat juga nggak apa-apa nih. 0812 6040171. 171. Yes. Oke. Pak Muklis, harapannya dengan adanya Dusun Kreatif ini untuk salah satu untuk meningkatkan wisatawan kita ya Pak. Oke. Jangan dibawa pulang ya Pak? Enggak, saya pegang-pegang aja ini. Sebenarnya saya pun kalau udah pegang ini, sebenarnya saya cemburu ini, tapi udahlah, saya pegang aja lah terus. Jadi gini, sebenarnya kan Kadis Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara, Ibu Riyad Novida Talambada itu berharap kan dalam berwisata itu pertama tetap mentaati protokol kesehatan. Ini kan ada aturannya, aturan daripada Satgas Covid, ada aturan Pergubnya, ada banyak aturan yang turunannya. Mari kita pertama itu arahan selalu beliau ucapkan ke kita dalam berwisata itu tolong disampaikan tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berwisata itu ya tolonglah kita cerdas. Pak Adi udah apa? Berwisata ini perlu cerdas juga, perlu ilmu juga. Cerdas dan kreatif. Ya dan kreatif. Yang terakhir itu ya kreatif lah dalam berwisata. Dalam kondisi seperti ini kan kita harus keluar dari comfort zone kita, berkreativitas kita. Dengan uang yang ada, objek wisata yang terbatas. Kalau memang di sana sudah penuh orang, kita jangan di situ lagi. Ya kan, misalnya kapasitas kolam renang itu biasanya diisi 350, kita lihat situ sudah ada 200, kita ke situ lagi, pindah cari tempat lain. Kan banyak tempat-tempat lain yang bisa kita kunjungi, yang bisa kita lakukan. Tapi yang lebih baiknya sebenarnya di tempat terbuka. Oke, itu yang pertama. Harapan kita sebenarnya, mari terus kita mengembangkan potensi yang ada di objek wisata kita, karena sebenarnya berwisata itu tidak hanya sekedar melihat, tapi aktiviti itu yang paling dicari sebenarnya dalam berwisata. Ngapain kita kalau cuma lihat-lihat, kita ke Perapat misalnya datang lihat danau, malam kita lihat gelap, besok pagi kita lihat danau lagi, ada aktiviti kan bingung. Satu hari udah ngajak pulang. Nah, tapi kalau ada aktiviti, ada kegiatan yang bisa diciptakan di sana, ini kan menarik ya. Artinya orang pun setelah pulang juga masih teringat, ya tempoh hari saya di sana loh. Ini gini loh, kesana lagi, kan gitu. Jadi aktiviti itu yang perlu diapakan lagi, digali lagi kepada pengunjung apa yang bisa dia lakukan di sana. Ya, kalau di sini kan kelihatannya sudah diatur sama Pak Andi ya. Ini memang Pak Andi ini pengatur sebenarnya nih. Kalau di PNS itu ada pengatur muda, ada pengatur jenjang pangkatnya, ada itu Pak pengatur kan gitu. Ada pembina kan gitu kan. Saya pengusaha. Jadi yang terakhir itu pengusaha begitu. Nah, jadi ini sebenarnya ini kita suasananya penuh kocak ini hari ini, agak santai, relax. Mungkin pengaruh alam ya, pengaruh alam yang begitu terbuka kita. Nah, kita sangat terbuka ini. Sampai tadi di depan kita ada kucing berkelahi tadi. Nah, jadi ini menarik sebenarnya. Sebenarnya bukan berkelahi itu, bercengkerama dia ingin ikut ke kita, tapi ya terbatas ya, cukup dua narasumbernya. Tidak. Tapi kan ada gini, kadang-kadang kucing ini kan ada orang ya suami istri. Suami istri itu begini, kalau suaminya itu kadang-kadang suka kucing, ya kan cinta kucing, ya dia cinta kucing tuh akhirnya. Ada suaminya cinta ayam, dia cinta ayam itu akhirnya. Tapi kalau suaminya cinta monyet, nggak mau dicinta monyet. Akhirnya itu tidak, pasti nggak cinta monyet, kalau cinta monyet ya nggak.
Ibu jangan Tapi- senyum ya, Bu. tapi itu kenyataan sebenarnya. Tapi harapan kita sama-sama lah ya, bagi kita berwisata dengan baik, berwisata dengan cerdas, berwisata dengan kreativitas ya. Oke. Dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini selalu dibunyikan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Kenapa? Gubernur juga selalu membunyikan itu. Ya. Jadi otomatis turunan-turunannya kita bunyikan semua. Oke. Ya, itu Kita saya rasa bunyikan, harapan jangan kita. lupa ya. Tetap kita. Ya, Kardopa juga harapan kita selalu membunyikan itu. Ya. Berwisatalah dengan Protokol kesehatan tetap dipatuhi. Patuhi. Oke. Apalagi Ini- penting itu, Apa itu? karena kalau tidak bunyi bukan radio namanya. Oh iya juga, Pak. Iya. Iya. Paham saya, Pak Andi. Iya. Pertanyaan terakhir buat Pak Andi. Oh, rebutan toh. Ya. Ini sebagai pengusaha tadi katanya. Sekarang nggak pengusaha lagi kan? Tadi apa tadi Bapak sebut tadi? Pengatur. Pengatur. Ini sebagai Yes. pengatur dan pengusaha, harapannya sebagai pelaku usaha untuk pemerintah di masa pandemi ini untuk meningkatkan wisatawan juga ya. Salah satunya dusun kreatif ini, Pak Andi. Saya melihat pemerintah sangat serius di industri pariwisata. Apalagi tekniknya sekarang industri pariwisata itu adalah ekonomi kreatif ya. Saya tidak tahu mana lebih dulu, dusun kreatif atau ekonomi kreatif. Yang pasti mungkin pemerintah mencontoh saya, karena kalau tidak kreatif pemerintah maka yang di bawah juga pasti akan melempem. Ya, jadi terima kasih untuk pemerintah Pak yang sudah mensupport kami. Terima kasih sama-sama, Pak. Ya, di segala usaha bidang industri pariwisata, karena memang industri pariwisata ini adalah industri di mana Anda bisa beribadah sambil bekerja. Walau karena di industri pariwisata kita tetap menjaga lingkungan tetap terjaga, tradisi kita tetap ada, kemudian lingkungan tetap bersih, karena tidak bersih tidak laku. Jadi, tahukah Anda menjadi pengusaha pariwisata adalah pekerjaan yang sangat mulia kepada Tuhan. Ya. Pariwisata ini urusan dunia dan akhirat. Ya, sekarang urusan ada. Dunianya ada, akhiratnya juga ada. Akhirannya juga Ada. Nah, itu pariwisata. Ini umrah, udah wisata umroh. Oh iya, ada. Iya, betul. Bener. Ya kan tidak hanya dugem, juga ada apa itu aduh. Inilah kita kalah ini sama orang tua ini. Oke, baik. Ini karena waktu kita sudah habis nih, Habis Pak ya. Andi sama Muklis. Ya. Ntar kita lanjut lagi lah obrolan kita sore hari ini. Kita lanjut. Kita cari waktu yang lain. Serius? Ya. Ya. Saya sendiri nanti kesini loh. Ya sudah. Enggak. Ibu datang nanti kami pulang. Jahat deh. Enggak. Ini nanti aku informasikan ke pendengar Kardopa juga, kita kebetulan ada rencana untuk cari outboard untuk memperingati hari ulang tahun Kardopa juga. Wow. Nah, Happy birthday to Kardopa. kasih Kardopa. diskon. Oh, jangan Oke. sopan. Free. Satu orang, dua orang, nggak masalah. Satu orang dua orang nggak masalah. Baik, terima kasih Pak Andi. Sama-sama, Ibu Desi. Terima kasih Pak Muklis waktunya. Terima kasih Bu Desi, terima kasih Kardopa. Oke. Next apa lagi yang akan kita promosikan nih Pak? Ya, kita tunggu aja, ada 8 lagi yang akan kita Ada promosikan 8 nantinya lagi, di Sumatera ya. Utara. Bocoran dong Pak, bocoran apa itu? Yang terdekat Salah ini kita satunya. akan pindah ke kemana? Ke Pematang Johar, wisata sawah. Oh, Wisata gitu. sawah. Kita belum tentukan apakah Pematang Johar atau Paluh Naga. Antara dua itu nanti. Jadi, Oke. mudah-mudahan. Apalagi itu ya? Apalagi itu alam juga Pak. Alam. Alam. Betul, Ibu. Bukan alam Badukun ya. Alam. Ada Badukun. Terima kasih sekali lagi buat Pak Andi dari Dusun Kreatif, Pak Muklis juga perwakilan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Yang jelas sekali lagi kita mau ingatkan buat pendengar Kardopa, memang di rumah aja itu membosankan. Jadi kalau udah bosan, silakan pergi berwisata kemana terserah. Saya sarankan juga salah satunya Dusun Kreatif kalau mau Ya. cari yang outdoor. Amin, oke. Kemarin kita juga kalau mau cari makanan-makanan yang Asia ada, yang tradisional ada, silakan ke Kesawan City Walk. Nah, di situ sudah banyak tuh ya. Jadi jangan lupa, jangan kemana-mana untuk informasi-informasi tentang destinasi wisata lebih lanjut bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Dengarkan terus untuk live talk show kita. Untuk nextnya nanti kita informasikan kembali kita akan live talk show di mana, apa yang akan kita kunjungi nantinya. Jangan kemana-mana, saya Desi kembalikan studio untuk talk show kita sore hari ini live langsung dari Dusun Kreatif. Diharapkan juga untuk pendengar Kardopa tetap sehat dan jangan lupa tetap kreatif tentunya. Silakan email selamat sore.